Nggak tahu ya, kayaknya boleh deh. Hak milik atas tanah ya. Kayaknya Jujur saya kurang tahu sih Kak. Menurut aku sih WNA itu nggak boleh ya, karena takutnya mereka malah menyalahgunakan tanah yang ada di sini. Terus takutnya juga semakin banyak WNA yang punya tanah di sini, kita semakin terjajah gitu. Jadi kita nggak punya tanah untuk WNI sendiri gitu. Pernah, tapi menurut aku pribadi WNA boleh aja punya hak milik atas tanah di Indonesia karena bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tanahnya dibikin mahal sama dia, jadi nanti harganya melambung jauh di atas rata-rata tanah di Indonesia, terus dijual sama WNI, jadi kita juga rugi kan. Jadi kayak gitu. Menurut aku. Menurut saya tergantung kewarganegaraannya. Jika kewarganegaraannya berubah maka dia boleh, atau mungkin boleh tapi dengan pasangan dia yang di WNI nama tanahnya. Jadi bukan WNI. Kalau WNA-nya enggak, tapi kalau misalnya pasangannya WNI boleh sih, tapi atas nama WNI itu, bukan atas nama si WNA-nya ya, pasangan WNA-nya. Takutnya mereka nanti cerai sama aja gitu. Itu tanahnya berarti punya dia gitu kan. Ya, baik. Menurut saya kalau berdasarkan dasar hukum mungkin harus ada melalui notaris ya gitu, notaris atau apa, nggak bisa ngasal. Mungkin kalau WNI di Indonesia tuh ya gampang gitu buat dapat hak miliknya, tapi kalau WNA susah. Halo semuanya. Jadi otomatis harus lewat notaris kalian juga. ada dengar-dengar Gitu. isu yang lagi rame nggak sih tentang apakah benar WNA itu boleh untuk memiliki tanah di Indonesia? Dan muncul banyak banget pertanyaan. Yang pertama, emangnya boleh ya? Yang kedua, waduh bisa-bisa tanah di Indonesia diborong dong sama warga negara asing. Tapi tenang aja, kan hari ini kita bakal bahas secara tuntas. Sebenarnya warga negara asing boleh atau enggak sih memiliki tanah di Indonesia? Nah, sebelum kita masuk dengan penjelasan yang lebih mendalam, kita mau kenalan dulu dengan salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum agraria Indonesia. Kita kenal dengan nama asas nasionalitas. Nah, apa sih sebenarnya asas nasionalitas ini? Asas ini itu pada intinya menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia lah yang boleh memiliki hubungan penuh dengan bumi, air, dan juga wilayah angkasa, wilayah Indonesia. Nah, kenapa ada asas ini? Ya karena seperti yang kita tahu teman-teman, sebenarnya tanah itu bukan cuma aset doang, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, politik, dan juga sosial. Tujuannya kenapa? Karena supaya sumber daya vital negara Indonesia itu tetap untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun hal ini juga telah diatur dalam undang-undang kita, yaitu di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 atau yang biasa kita kenal sebagai UU PA. Nah, ini juga diatur secara spesifik dalam pasal 21 ayat 1 UU PA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi di sini sudah secara jelas diatur bahwa sebenarnya hak milik atau status kepemilikan yang paling kuat dan paling penuh itu eksklusif hanya untuk warga negara Indonesia saja. Sampai titik ini mungkin teman-teman udah ada yang bertanya-tanya, gimana kalau misalkan ada WNA atau warga negara asing yang memperoleh hak milik atas tanah dengan warisan? Gimana dong kalau kayak gitu? Apakah tanahnya akan hilang? Ini juga udah diatur teman-teman dalam pasal 21 ayat 3. Kalau misalkan ada semacam grace period 1 tahun. Jadi WNA ini diberi waktu 1 tahun untuk mengalihkan kepemilikannya kepada WNI. Gimana kalau misalkan udah lewat 1 tahun nih dan dia masih belum mengalihkan kepemilikan tersebut?
Nah, kalau begitu, haknya itu akan hangus dan juga akan beralih kepada negara. Jadi sampai titik ini kita bisa simpulkan dulu teman-teman, memang benar bahwa ternyata WNA itu tidak diperbolehkan secara hukum untuk memiliki hak milik atas tanah. Tapi hal ini bukan berarti bahwa WNA itu tidak bisa memiliki properti sama sekali di Indonesia. Karena sebenarnya secara undang-undang dan hukum sudah mengatur bahwa WNA tetap diperbolehkan untuk memiliki properti, namun ada beberapa syaratnya teman-teman. Nah, syarat-syarat ini akan kita bahas juga lebih lanjut. Jadi kenapa sih warga negara asing tidak boleh punya tanah di Indonesia? Berangkat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, tanah di Indonesia diprioritaskan untuk warga negara Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan prinsip nasionalitas yang termuat dalam pasal 9 UU PA, yakni bahwa hanya warga negara Indonesia lah yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Tujuannya adalah supaya pihak asing tidak menguasai Indonesia, membuat harga tetap terjangkau, dan supaya akses masyarakat lokal terhadap tanahnya sendiri menjadi lebih besar. Jika pihak asing diperbolehkan untuk memiliki tanah di Indonesia, kekhawatirannya adalah mereka membeli dalam jumlah besar yang membuat adanya lonjakan harga dan masyarakat lokal menjadi susah untuk mempunyai lahannya sendiri. Pemerintah perlu memberikan batasan kepemilikan pada warga negara asing di Indonesia supaya tanah tetap terjaga, tidak adanya lonjakan harga, dan supaya warga negara Indonesia tidak kehilangan haknya atas sumber daya tanah di negerinya sendiri. Status sebagai warga negara asing bukan berarti tidak boleh memiliki rumah di Indonesia. Dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia, terdapat asas larangan perasingan tanah atau Grounds for Bounding Verboten yang melarang WNA memiliki tanah dengan hak selain hak pakai. Namun WNA tetap dapat memiliki beberapa hak atas tanah. Yang pertama, hak pakai tanah atas tanah negara atau pihak lain dengan jangka waktu maksimal 30 tahun yang dapat diperpanjang untuk 20 tahun berikutnya dan dapat diperbarui lagi untuk 30 tahun. Kemudian yang kedua, hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu 50 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Yang ketiga, satuan rumah susun atau sarusun di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun yang dapat diperpanjang untuk 20 tahun berikutnya dan setelah itu dapat diperbaharui lagi untuk 30 tahun berikutnya. Dan yang terakhir, memiliki rumah tinggal atau hunian dengan syarat WNA tersebut memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga dapat memiliki rumah tapak di atas tanah atau rumah susun atas tanah sesuai peraturan yang berlaku. Untuk memiliki properti di Indonesia tentu aja tuh nggak sembarangan. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh WNA tersebut. Di antaranya yang pertama, WNA hanya boleh membeli properti dengan sertifikat hak milik. Yang kedua, WNA harus mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Yang ketiga, pemerintah memberikan batasan harga bagi WNA yang ingin membeli hunian di Indonesia dengan standarisasi harga di atas 5 miliar. Hal ini memang sengaja dilakukan guna mencegah warga asing untuk membeli rumah dengan harga murah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlindungi. Yang keempat, properti yang bisa dimiliki juga terbatas. Nah, properti yang bisa dimiliki itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, apakah kalian sebelumnya pernah mendengar jika WNA menikah sama orang Indonesia, maka mereka bisa memiliki tanah hak milik? Banyak yang mikir kalau orang asing nikah sama orang Indonesia, maka mereka bisa punya tanah di sini. Tapi tunggu dulu. Secara umum, meskipun sudah menikah dengan warga negara Indonesia, maka kepemilikan tanah di Indonesia tetap tidak boleh dimiliki oleh warga negara asing, terutama tanah hak milik. Namun dalam hal ini balik lagi, apakah warga negara asing tersebut memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, ataukah malah pasangannya yang akan merubah warga negaranya menjadi warga negara asing? Nah, misalnya kalian ada kepikiran pengen nikah sama warga negara asing, atau bahkan sekarang ini kalian lagi dalam hubungan dengan warga negara asing, atau bahkan kalian udah nikah sama warga negara asing. Nah, gimana sih terkait kepemilikan tanah ini? Nah, dalam hal ini, kalau semisalnya kalian sudah menikah dengan warga negara asing dan warga negara asing tersebut itu tidak menjadi warga negara Indonesia dan kalian yang pindah ke warga negaraan menjadi WNA, maka tanah hak milik itu tidak dapat dimiliki oleh pasangan kalian yang warga negara asing tersebut berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kemudian kalau misalnya kalian yang justru pindah ke warga negaraan dan kalian tuh punya tanah hak milik, otomatis kalian juga harus melepas atau
mengalihkan tanah kalian itu dengan jangka waktu 1 tahun. Jadi bisa dibilang kalian kalau misalnya ganti kewarganegaraan pun juga tidak dapat memiliki tanah hak milik, karena statusnya kalian kan sudah menjadi warga negara asing dan hak kalian itu juga sama dengan warga negara asing yang lainnya. Dalam hal ini, kalau semisalnya kalian tidak ada perjanjian pisah harta pun, tanah tersebut juga tidak bisa menjadi tanah bersama ya, atau semisalnya kepunyaan bersama gitu tanah hak milik tersebut, karena kan statusnya dua-duanya adalah warga negara asing nih. Terus kalau misalnya ada perjanjian pisah harta pun, kalian juga tetap tidak bisa mempertahankan tanah tersebut karena posisinya kewarganegaraan kalian adalah warga negara asing. Dan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, warga negara asing itu tidak boleh memiliki tanah hak milik meskipun dulunya kalian warga negara Indonesia. Nah sekarang gimana kalau misalnya pasangan kalian tadi yang WNA itu mengubah kewarganegaranya ke warga negara Indonesia? Karena tentunya kalau misalnya dalam pernikahan itu nggak bisa ya pasangannya warga negara asing terus satu lagi warga negara Indonesia. Pasti harus ada satu kewarganegaraan yang dipilih oleh pasangan tersebut. Oke, kalau WNA tadi sudah mengikuti pendaftaran untuk menjadi WNI dengan benar dan juga misalnya udah sah secara hukum dan dia juga udah diakui bahwa dia adalah WNI, maka pasangan kalian yang tadinya WNA tersebut bisa membeli tanah hak milik di Indonesia. Atau bahkan semisalnya kalian udah menikah terus nggak ada perjanjian pisah harta dan kalian itu udah memiliki tanah hak milik sebelumnya, otomatis karena nggak ada perjanjian pisah harta, maka tanah tersebut juga menjadi harta pasangan kalian gitu. Kalau misalnya ada perjanjian pisah harta, ya berarti tanah tersebut itu tetap menjadi tanah milik kamu dan tanah tersebut itu nggak bisa menjadi harta bersama karena kan ada perjanjian pisah harta. Tapi di satu sisi pasangan kalian tuh tetap bisa membeli tanah-tanah hak milik di Indonesia karena kan posisinya sekarang dia udah menjadi warga negara Indonesia dan sudah sah juga. Dengan demikian, status kewarganegaraan seseorang tentunya sangat berpengaruh tentang bagaimana seseorang tersebut dapat memiliki haknya untuk memiliki properti di Indonesia, baik itu tanah ataupun bangunan. Sekian video dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.